Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang lagi di Crypto Indonesia. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi sehat selalu dan tentunya dalam kondisi prima. Amin ya rabbal alamin ya. Karena tentunya kesehatan itu di atas segala-galanya pastinya kita sebagai manusia teman-teman ya. Baik ya, kita kembali lagi ke berita terbaru Bryce Bitker. Mungkin ya, ketika saya posting video ini pasti banyak yang akan menghujat admin di kolom komentar ya. Terserah kalian teman-teman ya, kalian mau hujat ya silakan, kalian mau hina admin silahkan teman-teman ya. Yang jelasnya saya tetap pada pendirian saya bahwa saya akan tetap update Bryce sebagai holder daripada si Bryce Bitker. Karena begini teman-teman ya, saya punya keyakinan yang sangat kuat bahwasanya Bryce ini bakal menjelma ya menjadi salah satu raksasa kripto ke depannya teman-teman, dan saya sangat yakin harga Bryce di tahun 2024 ini akan menghasilkan harga eksponensial yang sangat menjanjikan ya. Oke teman-teman, kalau kita lihat di grafik perdagangan Bryce ya hari ini, sejak video ini dirilis kita lihat Bryce mengalami penurunan sekitar 3,85%. Hal ini disebabkan bukan tanpa sebab ya. Penyebab utamanya itu karena pergerakan Bitcoin juga yang sepertinya relatif kurang stabil ya. Tadi Bitcoin ini ya, ini kita lihat ya, Bitcoin lagi turun lagi teman-teman ya. Jadi Bitcoin ini masuk dalam fase pump dan dump teman-teman ya. Kita lihat di sini ketika Bitcoin turun dia akan naik kembali, setelah itu dia akan turun lagi. Jadi sama sekali belum ada kestabilan daripada Bitcoin. Bitcoin hari ini tidak stabil teman-teman ya. Turun naik ya, roller coaster lah ceritanya teman-teman. Berbeda di 2 hari sebelumnya, Bitcoin itu relatif sideways di angka yang cukup tinggi, sehingga menurut saya pribadi wajar kalau misalkan altcoin juga ikut-ikutan longsor, karena ya seperti itu, Bitcoin kurang stabil teman, Bitcoin kurang stabil. Andaikan Bitcoin ini sanggup sideways di angka 1.120.000.000, saya sangat yakin ya Bryce Bitker dan beberapa altcoin lainnya itu bakalan terbang tinggi hari ini. Tapi sayang sekali ya, Bitcoin ini roller coaster, artinya turun naik ya, dan penurunannya itu cukup tajam sih. Tapi kalau dia naik dia akan rally teman-teman, seperti itu ya. Jadi tetap kalian berhati-hati dengan asetnya. Jadi kalau misalkan Bitcoin ini turun di bawah 1M, kita sudah harus waspada di situ teman-teman ya. Kita sudah harus waspada di situ. Oke, kita kembali ke Bryce Bitker. Apa sih yang menyebabkan kenapa admin begitu yakin dengan Bryce? Yang mana kalau kita perhatikan Bryce sepertinya perjalanannya seperti keong. Tidak masalah jadi keong teman-teman, yang penting ujung-ujungnya jadi emas. Di sini kalau kita perhatikan ya, di sini kalau kita perhatikan teman-teman, informasi daripada Bryce Bitker di sini 20 menit yang lalu ya, 29 menit yang lalu. Di sini kalau kita perhatikan ya, ada sebuah postingan dari Crypto Arena Team yang memprediksi bergabunglah teman-teman ya PT Bitger Bryce, Bitger.com dan XCOM Bitger Bryce. Jadi mengajak kita untuk melihat perkembangan harga daripada Bryce, yang mana kalau kita lihat di market KuCoin ya, Bitger dipasangkan dengan Tether USDT. Harga daripada Bryce itu mengalami reversal teman-teman ya, wajar lah ya mengalami reversal, breakout, breakdown, karena memang kondisi daripada Bitcoin juga yang kurang stabil, sehingga menurut saya kalau persoalan harga itu sangat sulit untuk kita prediksi. Jadi kalau ada yang sok-sokan memprediksi harga Bryce saat sekarang ini, itu ujung-ujungnya jadi dukun sih teman-teman ya, menurut saya pribadi. Nah kemudian di sini kalau kita perhatikan ya, ada sebuah prediksi dari salah satu investor Bryce ya. Ini kita lihat Willy Arojo ya. Ini salah satu investor besar juga di sini menurut saya dari Bryce ya. Dia katakan Bryce kita mengalami lompatan besar di sini lagi. Kita menembus garis oranye di sekitar 0, sekian ya, 3214, dan mencapai lebih tinggi lagi di 4540 yang benar-benar mengesankan. Tapi bukan itu yang penting di sini. Demonstrasi sebenarnya kekuatan dan kelanjutan ke atas adalah tetap berada dalam jalur hijau dan membentuk saluran akumulasi dan menciptakan pola bullish dalam saluran ini pada waktu grafik yang lebih pendek. Saya pribadi berharap bahwa pita hijau ini adalah dukungan terkuat kami saat ini, dan pita abu-abu tepat di bawah tempat pembelian saya tidak lagi diuji, dan harga akan mulai bergerak naik dengan cepat. Artinya apa? Investor ini yakin teman-teman ya, yakin dengan pergerakan harga daripada Bryce. Dia sangat yakin bahwa Bryce itu bakal mengalami lompatan yang besar ke depannya ya. Dia menganalisis teman-teman berdasarkan apa yang dialami di tradingnya, dan dia menganalisis berdasarkan teknikal teman-teman ya, bukan asal-asalan.
Coba kalian perhatikan ya. Nah, di sini dikatakan kegembiraan sebenarnya akan dimulai setelah kami mendapatkan kembali dukungan di sekian ya. Dan saya harap kami dapat melakukannya minggu depan. Wow, luar biasa ya. Jadi dia katakan dia akan melakukan pada minggu depan. Apakah akan ada pom-pom di sekitar seminggu depan, teman-teman? Mudah-mudahan saya seperti itu ya. Dan dia menganalisis berdasarkan technical analysis ya. Jadi bukan asal komen aja ya. Di sini kita lihat EMA 1000 satu day naik seperti yang diharapkan dan menyebabkan lonjakan harga dengan cepat, dan meskipun mundur itu tidak cukup untuk mendorongnya turun dan terus melampaui EMA 200 yang akan memberi kita optimistis dalam jangka panjang. Nah, jadi kalau Bryce ini memang sangat bagus sih kalau kita hold jangka panjang. Sekalipun kalian cuma hold sedikit ya, minimal 1 juta token Bryce ya, seperti itu kira-kira teman-teman ya. Saya optimis mengenai koin ini dalam jangka panjang ya. Jadi investor ini bukan trader murni teman-teman, dia adalah investor dan dia sangat yakin bahwa kripto dalam hal ini khususnya Bryce itu dia sangat optimis untuk jangka panjang, dan saya harap saya benar tentang beberapa koin ini akan tumbuh berkembang dan menjadi pemain utama di pasar kripto pada tahun 2025. Wow, luar biasa. Jadi investor ini meyakini Bryce ini akan mengalami perkembangan yang sangat luar biasa di tahun 2025, dan dia yakin bahwa 2025 akan menjadi tahunnya untuk Bryce Midgard. Mungkin ya seperti itu ya. Mungkin pandangannya seperti ini karena project Bryce untuk 2024 itu sepertinya belum kelar semua teman-teman, dan banyak yang mengatakan bahwa Bitcoin itu bakalan mencapai puncaknya itu di 2025 Februari. Ini pernah juga dikatakan oleh Ronald Timothy teman-teman bahwa Bitcoin itu akan mencapai puncaknya di Februari 2025, dan apakah nantinya juga itu akan berlaku untuk Bryce ya, kita lihat saja sebentar teman-teman ya. Tapi seperti inilah keyakinan dari investor ini. Dia sangat yakin bahwa Bryce itu akan berkembang dan menjadi pemain utama di pasar kripto. It's okay ya. Jadi istilah seperti ini teman-teman. Kalaupun kalian misalkan ragu ya, tapi kalian juga punya keyakinan sedikit, misalkan 50% ragu, 50% yakin, kalian hold jangka panjang Bryce ya, minimal kalian hold sedikit aja teman-teman. Kalian beli Bryce sedikit aja. Mau beli 500.000 Bryce, 1 juta token Bryce itu jadi masalah. Yang jelasnya kita punya sedikit, tapi tidak ada paksaan, terserah kalian mau beli atau tidak. Nah, kuncinya kita hold jangka panjang Bryce karena potensinya ini besar sih menurut saya. Ini menurut saya ya, bisa jadi salah, bisa jadi benar teman-teman. Nah, di sini dikatakan postingan ini tidak dibayar dan ini hanya pendapat saya sebagai investor. Jangan membelinya hanya karena saya bilang begitu. Buka media sosial Bitger Bryce dan lakukan riset, dan jika Anda menyimpulkan bahwa ini adalah investasi yang bagus di jangka menengah atau jangka panjang, ayo kita maju bersama. Artinya apa? Bryce ini sepertinya sebagian besar investornya itu masih sangat yakin bahwa Bryce itu masuk dalam portofolio kripto untuk jangka menengah dan jangka panjang yang cukup bagus. Dan saya sependapat dengan ini, makanya saya simpan Bryce ya. Jadi kalau misalkan di 2024 ini tidak ada kenaikan fantastis untuk Bryce, tidak masalah ya, kita tetap hold hingga 2025 teman-teman ya. Oke, sekian informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.